Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Aktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Terkait reformasi Polri yang menjadi salah satu tuntutan 17+8 dalam aksi unjuk rasa pada Agustus tahun 2025 lalu, anggota Komisi 3 DPR RI Adang Doro Jatun menilai esensi reformasi Polri dapat dimaknai sebagai perubahan kultural yang menyasar mentalitas aparat demi memulihkan kepercayaan publik. Reformasi Polri yang menjadi salah satu tuntutan 17+8 dalam aksi unjuk rasa pada Agustus tahun 2025 lalu mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan membentuk Komite Reformasi Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Doro Jatun menilai esensi reformasi Polri dapat dimaknai sebagai perubahan kultural yang menyasar mentalitas aparat demi memulihkan kepercayaan publik. Dan saya lihat sekarang reformasi untuk saat-saat ini, terus terang kan yang terus menjadi masalah kan instrumen udah selesai, Undang-Undang 2022. Struktur Mabes sudah semakin kuat, polisi. Nah, yang masih menjadi masalah kan sekarang masalah kultur. Sikap Polri di lapangan, bagaimana cara mengayomi, melayani masyarakat. Jadi sekali lagi esensi dari reformasi kultur lah. Kultur harus betul-betul ya jabarkan apa itu pengayom, apa itu pelayan, apa itu hal-hal yang berhubungan tugas-tugas sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat. Itu aja. Sementara itu dalam pidato pembukaan masa sidang ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan isu reformasi Polri menjadi isu strategis nasional yang sedang dibahas di alat kelengkapan Dewan. Dalam pembahasan di alat kelengkapan Dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Valdo dan Vintoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI desak pemerintah percepat pemulihan sektor pertanian pasca rencana khusus program rehabilitas lahan pertanian. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan sawah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai 107,3 ribu hektar. Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana, khususnya program rehabilitasi lahan pertanian. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai, bencana hidrometeorologi di Sumatera menimbulkan dampak yang sangat serius, khususnya gangguan produksi pangan masyarakat. Kita ingin mengetahui apa rencana-rencana kementerian pemerintah untuk mengatasi dampak daripada banjir yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Koordinasinya bagaimana? Ini kan menyangkut pertanian dan kelautan, kehutanan. Petani-petani ini kan banyak sawahnya yang tidak bisa ditandurin lagi. Walau toh mau di rehabilitasi, direhab, itu perlu waktu. Kami ingin bertanyakan. Sementara itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman menegaskan, Kementerian Pertanian akan segera melakukan program rehabilitasi sawah dengan kerusakan ringan, sedang, hingga berat melalui dukungan tambahan anggaran rehabilitasi sebesar 3,4 triliun rupiah. Tadi juga kita bahas masalah rehab, salah satunya cetak sawah, perkebunan, peternakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Insya Allah sebentar subuh kami berangkat ke Aceh. Bersamaan 3 lokasi kita memulai rehab sawah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Hilman dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam pertemuan dengan delegasi Parlemen Jepang, PKSAP DPR RI soroti masih adanya kesenjangan pembangunan di sektor sumber daya manusia dan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah Indonesia. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dorong optimalisasi bantuan Official Development Assistance Jepang agar lebih tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional. Menyikapi masih adanya kesenjangan pembangunan di sektor sumber daya manusia dan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah di Indonesia, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong optimalisasi bantuan Official Development Assistance atau ODA Jepang agar lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong optimalisasi pemanfaatan bantuan Jepang melalui skema Official Development Assistance agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Parlemen Jepang, Rahmat Gobel menyebut, kerjasama ke depan diarahkan pada penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk peningkatan kapasitas petani muda. Selain itu, dukungan infrastruktur air bersih, terutama di wilayah Indonesia Timur, juga menjadi perhatian, mengingat perannya dalam peningkatan kesehatan dan pencegahan stunting. Hari ini kami menerima delegasi Parlemen Jepang, dan tadi kita sudah membahas, diskusikan proyek-proyek yang sudah dilakukan. Tentu ke depan kami juga menyinggung mengharapkan adanya kerjasama di sektor pembangunan sumber daya manusia, misalnya pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang lainnya juga, termasuk pelatihan kepada para petani-petani muda Indonesia. Ya, karena dalam rangka kita mendorong pertumbuhan, meningkatkan produksi daripada hasil pertanian perkebunan kita. Di samping itu, dukungan dari mereka tentang kebutuhan akan air bersih. Jadi infrastruktur untuk air bersih khususnya untuk di daerah Indonesia Timur. Lebih lanjut, Rahmat Gobel berharap dialog antar parlemen yang berkesinambungan dapat menghasilkan kerjasama yang lebih aplikatif dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan nasional. Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam mendukung proses legalisasi terkait dengan lebih transparan dan responsif terhadap partisipan publik, Badan Keahlian DPR RI terus mengoptimalkan memanfaatkan teknologi digital termasuk dengan artificial intelligence. Dalam mendukung proses legislasi yang lebih transparan dan responsif terhadap partisipasi publik, Badan Keahlian DPR RI terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, termasuk artificial intelligence atau AI. Dalam rapat kerja evaluasi tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026, Badan Keahlian DPR RI memaparkan rangkaian langkah strategis guna meningkatkan kinerja dan kualitas fungsi kelembagaan DPR RI. Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyampaikan, salah satu inovasi yang sedang dikembangkan adalah sistem aktif atau AI untuk legislatif. Sistem tersebut dirancang sebagai alat bantu untuk mendukung penyusunan naskah akademik dan RUU. Ia menyebut pemanfaatan teknologi digital akan semakin dioptimalkan untuk mendukung kinerja dan fungsi DPR RI, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan maupun fungsi diplomasi parlemen. Namun demikian, penggunaan AI tetap menempatkan peran manusia sebagai pengambil keputusan utama. Badan Keahlian mengawali ini khususnya dalam konteks membantu kita dalam menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang agar tentunya lebih berkualitas, lebih kredibel dan lebih partisipasi publik lebih banyak terlibat. Nah, kami mengembangkan AI yaitu aktif
AI untuk legislatif yang akan membantu para perancang peraturan perundang-undangan kami maupun analis legislatif kami dalam menyusun naskah akademik dan RUU. Namun sekali lagi itu semua kita lakukan hanya sekedar alat bantu. Yang memutuskan, yang melakukan verifikasi untuk kemudian melihat sesuai kebutuhan apakah ini layak digunakan atau tidak, itu adalah tetap pada kami para perancang peraturan perundang-undangan. Integrasi sistem teknologi digital menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya transformasi birokrasi yang didukung penuh oleh pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Esa dan Mufid, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI dukung usulan Kementerian Pertanian Republik Indonesia terkait penambahan anggaran sebesar 5,1 triliun rupiah untuk pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana alam, guna mempercepat rehabilitasi lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang pada akhir tahun 2025. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengajukan penambahan anggaran sebesar 5,1 triliun rupiah untuk pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana alam. Komisi 4 DPR RI mendukung usulan tersebut guna mempercepat rehabilitasi lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang pada akhir tahun 2025 lalu. Anggota Komisi 4 DPR RI Ellen Esther Pelealu menegaskan, pemulihan pasca bencana perlu difokuskan pada bantuan bibit dan rehabilitasi lahan pertanian. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menekan resiko gagal panen. Ada kurang lebih 11.000 hektar padi yang gagal panen. Nah, tentunya pemerintah harus hadir dengan memberikan bantuan bagaimana bisa merehabilitasi dulu lahan persawahan yang ada, lalu bantuan bibit, bantuan pupuk secara cepat. Sementara Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai kebutuhan anggaran pemulihan lahan pertanian akibat bencana jauh lebih besar dari alokasi awal, sebesar 1,7 triliun rupiah. Ia menyampaikan usulan penambahan anggaran hingga 5,1 triliun rupiah oleh Kementerian Pertanian masih menunggu hasil rapat koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. Untuk kerusakannya sebegitu besar, anggaran permintaan anggaran 1,7 tidak cukup. Dan Kementerian Pertanian tadi mintanya 5,1 malahan ya. Intinya kami dari Komisi 4 akan mendukung, menyetujui tambahan anggaran untuk rehabilitasi, pemulihan lahan dan area-area yang terdampak. Hilman dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, memberantas mafia BBM bukan sekedar agenda penegak hukum, melainkan juga ikhtiar menjaga keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan Satgas Penegak Hukum merupakan langkah tegas negara dalam memutus rantai kejahatan yang selama ini merampas hak masyarakat, merugikan keuangan negara dan mencederai rasa keadilan publik. Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, negara tidak boleh kalah oleh praktik gelap yang bermain di balik distribusi energi. Karena BBM adalah urat nadi kehidupan menggerakkan roda ekonomi yang menopang keseharian rakyat kecil dan menentukan arah kedaulatan nasional. Dengan Satgas yang kuat, terkoordinasi dan juga berintegrasi, DPR RI dorong hadirnya penegakan hukum yang berani, transparan, dan juga berpihak pada kepentingan rakyat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Antrean panjang BBM subsidi masih terjadi di sejumlah daerah. Meski pemerintah telah menambah kuota BBM subsidi dan berupaya melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan, namun faktanya, masalah antrean di lapangan belum bisa diselesaikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut, praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh mafia masih terjadi di lapangan sehingga merugikan masyarakat. Andre menilai, permasalahan utama saat ini bukan lagi soal kuota BBM, melainkan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Untuk itu secara resmi dalam ruang rapat ini, saya mengusulkan kepada Pak Simon dan jajaran Pertamina untuk bicara dengan pemerintah untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum, Pak. Sehingga nanti di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, masing-masing Polda dan Korem itu bisa bikin Satgas bersama Pertamina untuk melakukan penegakan hukum. Pertamina sudah blokir nomor polisinya. Tapi truk itu atau mobil, kalau di kampung saya namanya mobil lansir, Pak. Mobil-mobil tua dikasih tangki besar di dalamnya. Bisa ratusan liter dia konsumsi BBM. Ya berani nggak petugas PBU-nya men-stop? Kan itu fakta kenyataan di lapangan. Nah ini yang harus kita lawan, mafia yang memakan ya hak rakyat banyak subsidi BBM ini. Masa kita diam saja? Nah untuk itu Pak Simon, saya ingin kita punya legacy, kita lakukan perlawanan masif itu loh. Anggota Komisi 6 DPR RI, Inengah Senantara, menyoroti ketersediaan BBM di daerah yang masih mengalami kelangkaan pasokan, sehingga menyebabkan antrean di sejumlah SPBU, khususnya Provinsi Bali yang merupakan penyumbang devisa negara. Menurutnya, PT Pertamina harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan atau kendala yang disebabkan karena faktor teknis dan kondisi cuaca. Bahwa sering ada kelangkaan BBM di daerah. Dan pada rapat terdahulu juga saya pernah menyampaikan di dapil saya Bali. Yang notabene Bali itu memberi kontribusi devisa yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Tapi pertanyaan yang sering saya lontarkan, kenapa sering terjadi kelangkaan BBM? Artinya ini kan Pertamina tidak bekerja. Alasan utama, alasan klasiknya adalah karena faktor cuaca. Dan itu mestinya diantisipasi dengan baik. Pemirsa, rasa malas seringkali menjadi hambatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama di tengah rutinitas yang sangat padat. Ini sepakat kali karena di Jepang ini terdapat sejumlah metode simpel namun efektif yang dapat membantu pengelola rasa malas dan juga meningkatkan produktivitas. Metode tersebut menekankan pada konsistensi, kesadaran diri, dan langkah kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Dan kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik
dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, salah satu prinsip yang harus diterapkan untuk mengurangi rasa malas adalah memulai pekerjaan dari hal kecil agar pikiran dan tubuh terbiasa untuk terus bergerak. Dengan pendekatan yang tenang dan terstruktur, metode ala Jepang dapat membantu mengubah kebiasaan secara perlahan namun efektif. Dan tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita simak ini metode ala Jepang untuk mengatasi rasa malas dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pernah nggak sih kamu ngerasain males banget sampai nggak pengen ngapa-ngapain? Rasanya cuma pengen rebahan, santai, nonton drama, atau scroll medsos berjam-jam. Padahal deadline sudah menanti dan waktu terus berjalan. Tapi tubuh rasanya berat banget untuk memulai bergerak. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa malas itu manusiawi, tapi jangan dibiarin terus-terusan ya. Nah, di Intips kali ini, kita akan bahas 7 cara ala Jepang yang bisa membantu kamu keluar dari kemalasan dan kembali produktif. Yuk kita simak bersama. Ganbaru, lakukan yang terbaik apapun keadaannya. Dalam budaya Jepang, ada konsep yang disebut ganbaru. Artinya berjuang dan melakukan yang terbaik meski kondisi sedang sulit. Walau lagi males, lesu, atau nggak semangat, coba deh untuk bergerak dan berusaha. Yang penting bukan hasilnya, tapi kesungguhan dan usahamu. Ingat, semangat itu sering datang setelah kita mulai melakukan sesuatu, bukan sebelumnya. Wabi-sabi, cintai ketidaksempurnaan. Rasa malas sering muncul ketika kita takut nggak bisa sempurna. Tapi orang Jepang mengajarkan wabi-sabi, yaitu melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kita nggak harus sempurna untuk memulai. Cintai dirimu apa adanya, hargai proses yang kamu lalui. Coba lihat sekitarmu, ada senyuman seseorang, sinar matahari sore, atau aroma kopi pagi. Semuanya bisa jadi sumber semangat. Ikigai, temukan alasan untuk bangun pagi. Ikigai berarti alasan kenapa kamu hidup, kenapa kamu bangun setiap pagi. Untuk menemukannya, tanyakan hal ini ke diri sendiri. Apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, apa yang kamu hasilkan, dan apa yang kamu butuhkan di dunia. Kalau kamu bisa menemukan jawabannya, itulah ikigaimu. Dengan tujuan yang jelas, rasa malas akan berganti jadi motivasi. Kaizen, perbaikan kecil setiap hari. Rasa malas sering muncul ketika perubahan yang harus dilakukan terasa terlalu besar. Maka coba terapkan Kaizen, yaitu membuat perubahan kecil secara konsisten. Contohnya, membaca 10 menit setiap hari, bergerak selama 15 menit, atau belajar hal baru 20 menit setiap hari. Perubahan kecil jika dilakukan terus-menerus akan memberikan dampak besar. Shinrin Yoku, terhubung dengan alam. Terlalu lama di dalam ruangan dan terus menatap layar bisa memacu rasa malas. Makanya orang Jepang punya konsep Shinrin Yoku atau mandi hutan. Artinya menghabiskan waktu di alam terbuka. Jalan di taman, duduk di bawah pohon, atau sekedar menghirup udara pagi. Alam bisa membantu menyegarkan pikiran dan mengisi ulang energi kita. Hara Hachibu, makan secukupnya. Pernah nggak habis makan terlalu banyak kita jadi malas beraktivitas? Di Jepang, ada konsep hara hachibu yang berarti berhentilah makan saat sudah 80% kenyang. Dengan begitu, tubuh tidak terlalu berat dan kita bisa tetap fokus dan produktif. Makan secukupnya sama dengan badan lebih enteng dan energi tetap terjaga. Soshin, pikirkan seperti pemula. Soshin adalah cara berpikir dengan pola pikir pemula.
Artinya jangan pernah berhenti belajar dan rasa ingin tahu. Kadang kita males karena bosan, merasa sudah tahu semuanya. Tapi dengan Soshin, kita melihat segalanya dengan mata baru dan hati terbuka. Setiap hal jadi tampak menarik untuk dipelajari dan rasa malas pun bisa dikalahkan. Jadi itulah tadi 7 metode ala Jepang yang bisa membantu kamu mengatasi rasa malas. Gak harus langsung sempurna. Cukup mulai dari langkah kecil hari ini, karena dari langkah kecil itu, perubahan besar akan dimulai. Semangat terus ya, kamu bisa kok melawan rasa malas dan menjadi lebih produktif. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada hari Senin 19 Januari 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat Komisi 1 dengan Kepala Bakamla dan juga Lemhanas. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat juga akan ada rapat kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa, TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angin Aktarini dan rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.